atau metode dakwah Islam oleh Wali Songo di Tanah Jawa. Di sini ada 5 subbab, yaitu yang pertama dakwah Islam periode pra-Wali Songo, yang kedua sejarah dakwah Islam masa Wali Songo, yang ketiga metode dakwah Wali Songo, yang keempat Wali Songo dan pembentukan masyarakat Islam di Nusantara. Dalam subbab ini, kami akan menjelaskan tentang Sunan Derajat dalam sejarah dakwahnya. Dan yang kelima, hikmah dan pesan damai dari dakwah Wali Songo di Tanah Jawa. Islam periode pra-Wali Songo. Pada abad ke-7 di masa kekuasaan Ratu Simha di kerajaan Kalingga yang terkenal keras dalam penegakan hukum, datangnya para pedagang Arab diberitakan cukup banyak oleh sumber-sumber dari dinasti Tambijina. Dalam Islam Konstu Malaysia, SQ Fatimi menuliskan bahwa pada abad ke-10 Masehi telah terjadi migrasi keluarga yang berasal dari bangsa Persia. Dan di antara migrasi keluarga tersebut, yang terbesar adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah keluarga Lor, yang kedua adalah keluarga Jawani, yang ketiga adalah keluarga Syiah, yang keempat adalah keluarga Rumai. Dapat dikatakan bahwa secara umum proses masuknya Islam ke Nusantara yang ditandai dengan kedatangan para saudagar Arab dan Persia pada abad ke-7 Masehi. Terdapat jeda dan rentang waktu sekitar 8 abad sejak pertama kali Islam datang ke Nusantara, yaitu masa di mana Islam sebelum dianut secara luas oleh penduduk pribumi. Dan baru kemudian pada abad ke-15, yaitu masa dakwah Islam yang dipelopori oleh tokoh-tokoh sufi yang dikenal dengan sebutan Wali Songo. Islam dapat diterima dan diserap ke dalam asimilasi dan akulturasi budaya Nusantara. Terdapat bukti sejarah dari arkeologi petilasan Islam di Nusantara, yaitu keberadaan makam Fatimah binti Maimun bin Hibatullah yang berada di Dusun Leran, Desa Pesucian, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Dalam prasasti, makam tersebut menunjukkan tahun 475 Hijriah atau 1082 Masehi. Secara arkeologis, makam Fatimah binti Maimun yang terletak di Desa Leran 12 km di sebelah barat kota Gresik dianggap sebagai satu-satunya bukti sejarah tertua di Nusantara yang sepertinya berhubungan dengan peristiwa migrasi suku Lor asal Persia yang datang ke Tanah Jawa pada abad ke-10 Masehi. Selain makam utama Fatimah bin Maimun, di sekitarnya berserakan pula makam-makam lain yang tidak ada prasasti dan menunjukkan angka tahun. Tetapi, berdasarkan kajian arkeologis, makam-makam tersebut memiliki pola ragam hias dari abad ke-16. Jenis nisan serupa dengan yang ditemukan di Champa berisi tulisan tentang doa-doa kepada Allah SWT. Dalam bukunya Islam Comes to Malaysia, SQ Fatimi menuliskan bahwa jenis kat kufi pada nisan di makam-makam di sekitar makam Fatimah binti Maimun tersebut kemungkinan dibuat oleh seorang penganut Syiah. Dalam The Story of Java, Thomas S. Raffles mencatat cerita dari penduduk setempat bahwa Syekh Maulana Malik Ibrahim adalah seorang ulama yang termasyhur yang berasal dari Arab, keturunan dari Zainal Abidin dan merupakan sepupu Raja Cermen. Maulana Malik Ibrahim menetap bersama para Mohammedan, orang-orang Islam di desa Leran di Jenggala. Besar kemungkinan makam-makam tersebut di atas berhubungan dengan komunitas Muslim yang dibentuk oleh Maulana Malik Ibrahim di Leran pada seperempat akhir abad ke-14. Mereka juga memuliakan makam Fatimah binti Maimun yang dianggap sebagai makam muslimah yang lebih tua, sehingga mereka yang hidup pada abad ke-16 merasa bangga apabila mereka dimakamkan di area makam tua yang dikeramatkan tersebut. Yang kedua yaitu sejarah dakwah Islam masa Wali Songo. Wali Songo adalah 9 tokoh penting dalam sejarah penyebaran Islam di Tanah Jawa pada abad ke-15 dan 16 Masehi. Istilah Wali Songo berasal dari 2 kata, yaitu wali yang berasal dari bahasa Arab, yaitu waliullah, orang yang dekat dengan Allah, dan Songo dari bahasa Jawa yang berarti 9. Namun, menurut Profesor Kiai Haji Raden Muhammad Adnan, istilah ini sebenarnya berasal dari kata sana, yang berarti terpuji, sehingga semestinya disebut wali sana. Para wali Songo dikenal sebagai penyebaran ajaran Islam yang ramah, santun, dan bijaksana. Mereka bukan hanya sebagai tokoh spiritual atau waliullah, tapi juga sebagai pemimpin masyarakat waliul amri.
Gelar Sunan yang disematkan kepada mereka berasal dari kata Jawa kuno yang bermakna dihormati atau paduka yang mulia, yang menunjukkan status mereka sebagai guru suci sekaligus pemimpin wilayah. Wali Songo berdakwah secara damai dan mengedepankan pendekatan budaya. Mereka menggunakan kesenian lokal seperti wayang, gamelan, tembang Jawa, dan upacara adat untuk menyisipkan nilai-nilai Islam. Cara ini mempermudahkan masyarakat menerima ajaran Islam tanpa mereka terpaksa, sehingga Islam berkembang pesat di Jawa tanpa banyak penolakan. Wilayah dakwah Wali Songo mencakup hampir seluruh Pulau Jawa dari Cirebon di barat hingga Gresik, Surabaya, Lamongan, dan Pulau Timur. Proses Islamisasi berlangsung harmonis karena strategi dakwah mereka yang lembut dan bijaksana. Adapun 9 tokoh Wali Songo yang dikenal masyarakat adalah: yang pertama, Sunan Gresik; yang kedua, Sunan Ampel; yang ketiga, Sunan Bonang; yang keempat, Sunan Derajat; yang kelima, Sunan Kalijogo; yang keenam, Sunan Kudus; yang ketujuh, Sunan Muria; yang kedelapan, Sunan Gunung Jati; yang kesembilan, Sunan Giri. Yang ketiga ada metode dakwah Wali Songo. Sejarah Wali Songo sangat berkaitan erat dengan catatan penyebaran Islam di Jawa. Kontribusi mereka dalam membentuk masyarakat Islam di Pulau Jawa sangat besar bagi peradaban Islam di Nusantara, yang akhirnya beberapa abad kemudian agama Islam dianut oleh sebagian besar masyarakat Jawa, baik di desa maupun di kota. Dari pesisir pantai hingga pegunungan, dan ajaran Islam benar-benar melekat dalam setiap sendi kehidupan masyarakat. Wali Songo merupakan suatu dewan dakwah atau dewan mubalik. Apabila seorang wali tersebut bepergian atau wafat, maka akan segera digantikan oleh wali yang lain. Era Wali Songo sekaligus merupakan pertanda berakhirnya dominasi budaya Hindu dan Buddha di Nusantara, yang kemudian digantikan dengan kebudayaan Islam. Mereka adalah simbol dan ikon penyebaran Islam di Indonesia, khususnya di Jawa. Mereka memberikan pengajaran, bertindak sebagai guru yang mengajarkan banyak hal tentang Islam kepada murid-muridnya. Pada saat masyarakat memberikan penjelasan dengan rinci dan detail, para wali juga memberikan teladan langsung dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam persoalan ibadah. Mereka juga menjadi pemimpin kaum muslimin di wilayah yang mereka tempati. Nah, di sini kami akan menjelaskan beberapa strategi dan metode dakwah yang penuh dengan kedamaian yang ditempuh oleh Wali Songo, yaitu yang pertama ada ceramah. Ceramah ini merupakan strategi dakwah yang dilakukan dengan jumlah jamaah yang cukup banyak. Sampai dengan saat ini, metode ini masih sering dipergunakan oleh para mubalik, ustadz atau penceramah dalam rangka syiar Islam kepada masyarakat luas. Yang kedua, tanya jawab atau diskusi. Metode ini tidak saja dilakukan dalam konteks dakwah, namun dalam penyampaian materi di dunia pendidikan pun masih menggunakan metode ini, karena dirasa masih efektif untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan pemikiran orang lain, serta efektif untuk menginternalisasikan nilai-nilai pada seseorang yang terlibat dalam forum diskusi dan tanya jawab tersebut. Yang ketiga, ada keteladanan. Wali Songo memberikan teladan yang nyata kepada masyarakat. Seorang tokoh agama dan mubalik harus mampu memberikan teladan, karena masyarakat akan benar-benar secara sukarela mengikuti ajaran yang dilakukan oleh orang-orang yang berjiwa mulia, lahir dan batin, dan layak dijadikan figur panutan oleh mereka. Dan yang keempat, ada pendidikan. Pesantren-pesantren, pengajian, dan pengajaran yang dilakukan oleh para Wali Songo merupakan lembaga yang produktif untuk melakukan transfer of knowledge dan transfer of value kepada para santri atau murid yang belajar di dalamnya. Yang kelima, ada hitsah atau ekspansi. Beberapa Wali Songo menempuh strategi mengirimkan utusan kepada beberapa daerah tertentu untuk melakukan ekspansi dan perluasan syiar Islam. Contoh yang dilakukan oleh Sunan Giri, yang mengirimkan utusan sekaligus bertindak sebagai juru dakwah keluar Pulau Jawa, yaitu Madura, Bawean, Kangean, Ternate, dan Tidore. Hal ini semakin menjadikan akselerasi ketersebaran ajaran Islam di Nusantara terjadi dengan lebih cepat. Dan yang keenam, ada kesenian.
Para wali menyisipkan ajaran-ajaran Islam pada kesenian wayang yang semula berkisah Mahabharata dari India, disisipkan kisah-kisah bernuansa Islami. Kesenian gamelan dengan gending-gending Jawa yang syairnya diubah sedemikian rupa dengan syair yang berisi syair Islam. Nilai-nilai tauhid, kerelaan menyembah Allah Subhanahu wa taala, tidak menyatukannya dengan menyembah sesuatu selain dari Allah Subhanahu wa taala, dan sebagainya. Hal tersebut menjadi sarana dakwah yang efektif karena para wali menyisipkan tuntunan Islam melalui tontonan budaya yang sangat ampuh untuk menarik minat dan perhatian masyarakat untuk lebih memperdalam ajaran Islam. Dan yang terakhir, yang ketujuh, yaitu silaturahmi. Para wali songo tidak jarang melakukan kunjungan dan silaturahmi kepada masyarakat, menyisipkan pesan damai. Ajaran Islam yang penuh dengan kelembutan dan kasih sayang disampaikan dengan akhlak yang baik dan penuh dengan adab dan sopan santun, sehingga membuat masyarakat menjadi tertarik dan terpesona dengan keindahan ajaran Islam yang dibawa oleh para wali tersebut. 4. Wali Songo dan pembentukan masyarakat Islam di Nusantara. Dalam subbab ini kami akan menjelaskan tentang Sunan Derajat dalam sejarah dakwahnya. Sunan Derajat merupakan salah satu anggota Wali Songo yang berperan penting dalam penyebaran agama Islam di wilayah Jawa Timur. Ia adalah putra dari Sunan Ampel dan saudara dari Sunan Bonang. Nama aslinya adalah Raden Kosim, juga dikenal dengan nama Safiruddin. Ia lahir sekitar tahun 1470 Masehi dan wafat pada tahun 1522 Masehi. Makamnya berada di Desa Derajat, Lamongan, Jawa Timur. Sejak muda, Sunan Derajat menimba ilmu agama dari ayahandanya dan juga para ulama dari negeri Arab yang datang melalui kapal dagang ke wilayah Jawa. Ilmu yang ia pelajari membuatnya memiliki wawasan luas dalam berdakwah dan memahami kondisi sosial masyarakat saat itu. Dakwah pertama Sunan Derajat dimulai di wilayah Gresik. Ia menyusuri pantai utara Jawa, dakwah kepada masyarakat yang mayoritas masih memeluk agama Hindu Buddha. Berbeda dengan Sunan Bonang yang menggunakan gamelan sebagai media dakwah, Sunan Derajat lebih fokus pada pendekatan sosial dan pendidikan agama secara langsung. Ia pertama kali menetap di wilayah Jelak, Banjarwati dan membangun sebuah musala sebagai pusat ibadah dan dakwah. Lambat laun musala itu berkembang menjadi pesantren karena semakin banyak masyarakat yang tertarik memeluk Islam. Banjarwati pun berkembang menjadi kawasan yang ramai dan akhirnya dikenal sebagai Banjaranyar. Setelah merasa cukup dalam membina masyarakat Banjaranyar, ia pindah ke sebuah desa bernama Derajat dan melanjutkan misinya di sana. Dakwahnya meluas hingga ke daerah Lamongan, yang pada saat itu berada di bawah kekuasaan Kesultanan Demak. Ia memilih daerah pegunungan yang aman dari banjir dan mendirikan masjid di atas bukit yang diberi nama Dalem Dhuwur. Metode dakwah Sunan Derajat sangat khas. Ia menekankan pendekatan lembut, damai, dan tanpa paksaan. Ia berdakwah melalui sebagai cara antara lain pengajian langsung di musala atau langgar, pendidikan pesantren bagi masyarakat, memberikan nasihat dan fatwa dalam menyelesaikan masalah sosial, menyisipkan ajaran Islam dalam tambang pangkur. Nah, ini lagu tradisional yang diiringi gamelan agar mudah diterima oleh masyarakat. Salah satu warisan ajarannya yang dikenal adalah catur piwulang atau 4 pengajaran yang mengandung pesan sosial dan kasih sayang, yaitu 1. Paring teken parang wong kang kaloyon lan uta memberikan tongkat kepada orang yang buta, dalam kurung menolong yang kehilangan arah. 2. Paring pangan marang wong kang kaliren memberi makan kepada orang yang kelaparan. 3.
paring sandang marang wong kang sakaudan memberi pakaian kepada orang telanjang. 4. Paring payung marang wong kang kodanan memberi payung kepada orang yang kehujanan dan turut melindungi yang tertimpa kesusahan. Inti dari ajaran tersebut adalah agar umat Islam menjadi pribadi yang peduli, ringan tangan dan siap membantu siapa saja yang sedang mengalami kesulitan baik dalam pangan, sandang maupun kebutuhan hidup lainnya tanpa melihat latar belakang agama, suku atau status sosial. Melalui pendekatan seni dan budaya serta keteladanan sikapnya yang lemah lembut, Sunan Derajat berhasil menarik hati masyarakat Jawa untuk menerima Islam tanpa konflik. Ia menunjukkan bahwa Islam bisa tumbuh dan diterima luas melalui nilai-nilai kebersamaan, keadilan sosial, dan cinta kasih. Poin yang kelima adalah hikmah dan pesan damai dari dakwah Wali Songo di Tanah Jawa. Sebelum kedatangan Islam, masyarakat Nusantara telah menganut kepercayaan animisme, dinamisme, dan hidup Buddha. Islam hadir sebagai pembaharu namun tidak serta-merta menghapus kepercayaan lama. Para Wali Songo menyebarkan Islam dengan pendekatan damai, yaitu melalui akulturasi budaya atau menggabungkan nilai Islam dengan tradisional lokal secara bertahap dan bijak. Dakwah dilakukan dengan lemah lembut, santun, tanpa kekerasan, dan menyesuaikan dengan kondisi masyarakat. Tradisi lokal yang tidak bertentangan dengan nilai Islam diakomodasi, bahkan dimanfaatkan sebagai sarana dakwah, seperti kesenian, arsitektur, dan bahasa. Hal ini membuat dakwah Wali Songo diterima luas dan menciptakan transformasi budaya yang damai dan harmonis. Pendekatan bilisan, bihikmah, bermaudatil hasanah menjadi teladan dakwah yang relevan hingga saat ini. Di tengah maraknya dakwah yang kasar dan provokatif dalam menyudutkan pihak lain, semangat dakwah Wali Songo menjadi pengingat bahwa dakwah seharusnya mengajak, bukan mengejek, mendidik, bukan menghina, dan merangkul, bukan memukul. Generasi muda dan pelajar diharapkan bisa melanjutkan semangat dakwah yang damai, penuh toleransi, dan berakar pada nilai-nilai luhur sebagaimana dicontohkan oleh para Wali Songo dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia yang majemuk dan beragam. Terima kasih telah menyimak video dakwah singkat dari